Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairiyah Nur Fitri Kusuma Adi, kelas 7A PGSD. Di sini saya akan membawakan monolog berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di sebuah desa yang aman dan damai, hiduplah seorang anak gadis bernama Bawang Putih bersama ayahnya di sebuah rumah yang besar. Ayahnya adalah seorang saudagar kaya. Bawang Putih baru saja kehilangan ibunya, sehingga kini ia harus hidup berdua saja dengan ayahnya yang sering keluar desa untuk berdagang. Namun, tetangga mereka selalu menawarkan bantuan. Dan akhirnya Bawang Putih pun dititipkan oleh ayahnya kepada tetangga mereka yang juga mempunyai seorang anak gadis yang bernama Bawang Merah. Bawang Merah dan ibunya sangat baik kepada Bawang Putih. Bawang Putih pun sangat menyukai mereka, hingga Bawang Putih meminta ayahnya untuk menikahi ibu Bawang Merah. Akhirnya ayahnya pun menikahi ibu Bawang Merah. Namun setelah menikah, semua sikap ibu tiri dan saudara tirinya sangat buruk kepada Bawang Putih. Bawang Putih sering disiksa ketika ayahnya pergi keluar desa. Namun Bawang Putih tidak pernah menceritakan penyiksaannya tersebut kepada ayahnya. "Bawang Putih, cepat siapkan makanan, kami sudah lapar." "Iya nih, kerja kok lambat banget." "Iya Bu, sebentar lagi masakannya siap." Begitulah setiap hari Bawang Putih diperintah sesuka hati oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Hingga suatu hari ayah Bawang Putih sakit parah, dan akhirnya ayahnya pun meninggal. Ibu tiri dan Bawang Merah sangat bahagia karena ia mendapat harta warisan yang berlimpah. Namun Bawang Putih tetap saja disiksa. Suatu hari Bawang Putih mencuci baju di sungai. Ia tidak sengaja menghanyutkan baju kesayangan ibu tirinya. Ia pun mengejar baju itu hingga baju itu tersangkut di akar pohon dekat sebuah rumah. Saat dia mau mengambil, keluarlah seorang nenek dari dalam rumah. "Anak cantik, apakah kamu mau membantu nenek membersihkan rumah? Nenek sedang tidak enak badan hari ini." "Nenek tinggal sendirian. Baik, Nek. Saya akan membantu nenek." Bawang Putih pun membersihkan rumah nenek hingga selesai. Nenek itu memberikan beberapa buah labu sebagai hadiah. "Ini ada beberapa buah labu. Pilih saja mana yang kamu inginkan." "Terima kasih, Nek. Saya ambil labu yang kecil ini saja ya." Bawang Putih pun kembali ke rumah dengan membawa labu yang kecil. Ibu tirinya sangat marah karena ia pulang terlambat. "Sudah telat pulang, malah cuma bawa labu kecil ini saja. Sudah sana cepat, masak untuk kami." Bawang Putih pun membelah labu itu. Alangkah terkejutnya, ternyata isinya adalah emas. Ia pun lalu memberitahu pada ibu tirinya untuk menyenangkan hati ibu tirinya. Ibu tirinya senangnya bukan main. Ia lalu menceritakan kejadian tadi siang. Ibunya hanya mengangguk-angguk saja. Tapi di belakang, ibu tirinya merencanakan sesuatu bersama Bawang Merah. "Besok kamu lakukan apa yang persis Bawang Putih ceritakan tadi ya. Ibu yakin kalau kamu bisa membawa labu yang lebih besar daripada Bawang Putih." "Iya, Bu." Esokan harinya Bawang Merah pergi ke sungai dan menghanyutkan baju seperti apa yang Bawang Putih ceritakan.
ia juga sampai dan bertemu seorang nenek. Ia juga membersihkan rumah nenek dengan asal-asalan. Nenek pun juga memberikan hadiah. Bawang merah langsung mengambil labu yang lebih besar. Akhirnya bawang merah kembali ke rumah. Ibu, lihat ini. Wah, benar kan kata ibu, kamu pasti bisa membawa labu yang lebih besar daripada bawang putih. Ayo, cepat buka. Iya, Bu. Bawang merah pun membuka labu itu. Alangkah terkejutnya, ternyata isinya bukanlah emas, tapi hewan-hewan berbisa. Bawang merah dan ibunya dikeroyok hewan-hewan itu hingga tewas seketika karena tidak ada yang menolong mereka. Keserakahan mereka membawa mereka pada malapetaka. Sementara itu, bawang putih hidup bahagia. Perhiasan pemberian nenek membuatnya kaya raya, dan bawang putih melanjutkan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti. Itu tadi sedikit cerita bawang merah dan bawang putih. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita itu adalah jika seseorang berbuat jahat, pasti seseorang itu akan mendapat ganjaran yang setimpal. Sedangkan jika seseorang itu berbuat baik, maka ia juga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian cerita monolog bawang merah dan bawang putih yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.